Halo semuanya, apa kabar? Kangen banget gue tuh sama kalian semua. Sehat-sehat dah ya semuanya. Sorry baru bisa upload video lagi nih, karena kemarin ada urusan di luar sana. Nih, di video kali ini nih, Panel Story akan menceritakan sebuah alur film animasi bergenre drama yang berasal dari negara Prancis. Film ini sendiri berjudul I Lost My Body dan sempat menjadi nominasi untuk kategori film animasi terbaik 92nd Academy Award. Kalau kalian mau nonton full movie-nya, cari aja di Netflix. Bagus kok filmnya. Sebelum itu gue ingetin kalau video ini mengandung konten full spoiler dan alur ceritanya ini maju mundur. Tanpa berlama-lama langsung kita simak aja sama-sama dan selamat datang kembali di Panel Story. Di awal scene kita diperlihatkan dengan insiden yang baru saja dialami seorang pria bernama Nouvel yang berprofesi sebagai pengrajin kayu. Pada kejadian ini Nouvel harus merelakan tangan kanannya setelah terpotong mesin pemotong kayu di ruang kerjanya, hingga seorang pria datang menyelamatkan Nouvel yang pada saat itu terbaring lemas di lantai dengan wajah pucat akibat mengalami pendarahan. Keesokan harinya di sebuah ruang laboratorium, suatu benda terjatuh dari dalam lemari pendingin yang terdapat beberapa organ serta alat-alat lab. Ternyata yang terjatuh tadi adalah sebuah potongan tangan, dan entah bagaimana potongan tangan itu dapat bergerak dan berusaha keluar dari dalam plastik yang membungkusnya. Potongan tangan tadi akhirnya berhasil merobek plastik dengan memanfaatkan pecahan botol kaca di sekitarnya. Setelah itu dia merangkak menuju luar ruang laboratorium. Akan tetapi karena di luar sangat ramai, potongan tangan itu lalu kembali masuk ke dalam lab untuk mencari jalan lain. Saat dia mencoba memanjat menuju jendela tinggi yang terbuka, seseorang masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa laboratorium. Potongan tangan itu pun harus bergerak secara sembunyi-sembunyi sebelum akhirnya dia berhasil keluar dari ruangan itu melalui jendela. Potongan tangan itu kemudian beristirahat di sebuah sarang seekor burung. Karena merasa tidak nyaman oleh keberadaan potongan tangan dalam sarangnya, burung itu kemudian mencoba membuang tangan itu ke bawah. Namun ketika tangan itu hampir saja terjatuh, dia menggenggam leher burung tersebut dan mematahkannya. Meski pada akhirnya potongan tangan juga terjatuh ke dalam tempat sampah yang berada tepat di bawahnya. Scene pun flashback memperlihatkan perjalanan hidup seorang Nouvel yang lahir dari keluarga sederhana, di mana dia belajar arti kebahagiaan bersama kedua orang tuanya. Sedari kecil Nouvel memiliki cita-cita menjadi seorang pianis sama seperti ibunya, tapi ayahnya menginginkannya untuk menjadi seorang astronot. Ketika Nouvel berulang tahun, dia mendapat kado dari orang tuanya berupa portable tape recorder. Dan sejak saat itu dia mulai senang merekam suara kejadian yang menarik baginya menggunakan mic dan kaset. Sampai tibalah hari di mana dia harus menerima kenyataan pahit karena kedua orang tuanya harus tewas pada kecelakaan hebat yang menimpa mereka. Nouvel! Quoi? Te penche pas comme ça. Attention! Nouvel yang berhasil selamat dari kejadian itu kemudian diasuh oleh seorang pria asing bersama satu anak lainnya. Beberapa tahun kemudian Nouvel yang sudah dewasa kini bekerja di restoran pizza bernama sebagai pengantar pizza. Tapi karena dalam satu minggu ini Nouvel sudah 6 kali terlambat mengantarkan pizza ke pelanggan yang membuat pizza itu gratis, Nouvel pun terancam dipecat atasannya karena dianggap merugikan perusahaan. Dia pun pulang ke rumah orang tua asuhnya dengan perasaan sedih. Di rumah orang tua asuhnya ada seorang anak yang nasibnya sama seperti Nouvel. Anak itu bernama Rauf yang memiliki hobi bermalas-malasan, pemabuk, dan suka membawa perempuan ke dalam kamarnya. Kembali ke potongan tangan yang berada dalam tempat sampah dan mencoba keluar dari sana. Namun belum sempat dia keluar dari sana, petugas kebersihan datang dan mengangkut tempat sampah tersebut ke sebuah truk. Ketika hampir-hampir saja tergiling di tempat pengolahan sampah, untungnya potongan tangan itu menemukan cara untuk dapat meloloskan diri menggunakan kaleng bekas makanan dan dengan segera melompat keluar dari truk sampah tersebut. Kemudian setelahnya dia berjalan memasuki stasiun bawah tanah untuk mencari tubuh pemiliknya. Meski sempat selamat ketika tangan itu terjatuh ke peron saat kereta sedang melintas, sialnya gerombolan tikus yang bersarang di sana menyerang untuk memakannya. Akibat bau amis makanan yang menempel pada potongan tangan tersebut dari kaleng bekas makanan.
Setelah menemukan korek api di sekitar, potongan tangan itu menyalakannya untuk menakut-nakuti tikus-tikus itu. Hingga kereta kembali mulai berjalan, dia segera berpegangan di bawah kereta dan berhasil melarikan diri. Kembali beralih ke Naufel yang sedang melakukan pekerjaannya sebagai pengantar pizza. Karena tidak ingin melakukan kesalahannya yang sering terulang, Naufel pun mengendarai motor skuternya dengan sangat cepat agar tidak lagi terlambat mengantarkan pizza ke setiap pelanggan. Namun karena terlalu cepatnya dia tancap gas, Naufel pun sampai menabrak mobil yang melintas di depannya dan membuat skuter yang dikendarainya terjatuh dan mengalami kerusakan. Naufel kemudian memungut kotak-kotak pizza yang terjatuh dan segera bergegas kembali melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai, yaitu mengantarkan pizza. Dia pun tiba di sebuah apartemen, tempat di mana dia harus mengantarkan pizza di sana. Setelah menghubungi pelanggannya melalui sambungan intercom, Naufel mendengar suara dan mengetahui bahwa pelanggan yang berkomunikasi dengannya adalah seorang wanita. Kemudian pelanggan itu bertanya kepada Naufel, kenapa pizza yang ditunggunya bisa datang terlambat. Naufel pun menceritakan alasan mengenai kecelakaan kecil yang tadi dialaminya. Akhirnya wanita itu menyuruh Naufel untuk naik membawakan pizza yang dipesannya. Naufel lalu mencoba untuk masuk dengan membuka pintu kaca apartemen. Akan tetapi dia tidak dapat membukanya. Dia kembali menghubungi wanita itu dan memberitahu kalau pintu kacanya sedang macet. Wanita itu pun menyuruh Naufel agar tetap di lobi apartemen karena dia akan turun ke bawah untuk mengambil pizzanya. Naufel lalu membuka kotak pizza dan melihat di dalamnya menjadi berantakan akibat kecelakaan yang tadi dialaminya. Dia pun memberitahu wanita itu untuk tidak usah turun karena pizza pesanannya sudah rusak. Untungnya wanita itu tidak marah dan malah mengkhawatirkan keadaan Naufel. Wanita itu memperkenalkan namanya adalah Gabriel. Karena sedang turun hujan deras di luar yang membuat Naufel tidak dapat pulang, dia terpaksa bertahan di lobi apartemen. Naufel kemudian memakan pizza yang dipesan oleh Gabriel dan berjanji akan menggantinya. Naufel melanjutkan obrolan ringannya bersama Gabriel melalui sambungan intercom hingga timbullah rasa penasaran dalam dirinya mengenai sosok wanita yang asik diajaknya berbicara ini. Setelah mengulik cukup dalam, Naufel akhirnya mengetahui bahwa Gabriel bekerja di sebuah perpustakaan. Namun obrolan mereka harus berakhir karena hujan saat itu sudah reda dan Naufel akhirnya pulang. Keesokan harinya dari dalam toilet rumah, Naufel yang masih penasaran terhadap Gabriel berusaha menemukan nomor teleponnya dengan menghubungi semua orang yang bernama Gabriel di kota itu. Ketika usahanya membuahkan hasil karena dia akhirnya tersambung dengan Gabriel yang dicarinya, Rauf, teman sekamar Naufel, mencabut sambungan telepon dari luar karena Naufel sudah terlalu lama berada di dalam toilet. Scene kemudian beralih memperlihatkan potongan tangan yang masih berusaha mencari tubuh aslinya. Setelah merangkak melewati banyak tempat, dia pun sampai ke pinggiran sungai dan beristirahat di sana. Hingga saat pagi datang, potongan tangan malang itu sudah dikerubungi oleh gerombolan semut yang membuatnya terpaksa keluar dari sana untuk membebaskan diri dari semut-semut yang menggigitnya. Dia pun terjatuh ke dalam sungai dingin dan berusaha meraih bola kasti di permukaan sungai. Namun seekor anjing datang dan menggigit bola yang sedang dipegang oleh tangan itu untuk dibawa kepada majikannya. Beruntungnya majikan anjing itu tidak menyadari adanya potongan tangan di mulut hewan peliharaannya itu. Sedangkan Naufel yang masih berusaha mencari tahu mengenai Gabriel pergi ke perpustakaan tempat Gabriel bekerja. Akan tetapi dia tidak menemukan Gabriel di sana. Rekan kerja Gabriel memberitahukannya bahwa Gabriel baru saja pergi menuju stasiun dengan menggunakan headphone warna-warni yang cukup mencolok di kepalanya. Naufel yang sangat-sangat penasaran dengan sosok Gabriel ini kemudian berusaha mengejar dan akhirnya menemukan Gabriel di stasiun. Tapi karena masih takut-takut, dia pun hanya membuntuti Gabriel di dalam kereta yang dinaikinya. Saat sampai di stasiun tempat Gabriel akan turun, Naufel sempat merasa ragu dan ingin berhenti saja mengikutinya. Namun dia memutuskan untuk lanjut mengikuti dan turun mengejar Gabriel. Hingga Gabriel terlihat menemui seorang pria tua di tempat kerajinan kayu. Ternyata pria itu tak lain adalah paman Gabriel yang bernama Tuan Gigi dan merupakan seorang pengrajin kayu yang cukup profesional. Gabriel kemudian menyadari keberadaan Naufel di tempat itu dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan di sana. Gabriel belum mengetahui kalau Naufel adalah orang yang pernah diajaknya bicara melalui sambungan intercom di apartemen sewaannya.
Setelah melihat selembaran lowongan kerja yang tertempel, Novel jadi mendapat alasan yang bagus kalau tujuannya datang tak lain untuk melamar kerja di tempat usaha Tuan Gigi. Namun Tuan Gigi menolaknya karena itu adalah lembaran lama dan saat ini dia belum membutuhkan karyawan di tempat usahanya. Setelah Gabriel pergi, Novel masih tetap memaksa Tuan Gigi untuk menerimanya bekerja dengan mengatakan kalau dia akan sangat berguna baginya. Tuan Gigi juga mengetahui kalau Novel ternyata adalah anak yatim piatu dan jadi merasa iba padanya. Dia akhirnya menerima Novel bekerja di sana dan mengizinkannya untuk tinggal di tempat itu. Sin kembali menceritakan potongan tangan yang saat ini berada di rumah majikan si anjing. Saat mendengar suara piano yang dimainkan pemilik rumah tersebut, potongan tangan itu segera menghampirinya. Setelah tahu bahwa orang itu buta, potongan tangan kemudian bergerak naik ke atas piano untuk menikmati irama yang keluar dari tuts piano yang dimainkan pria buta tersebut. Sambil mengenang masa lalu Novel yang pernah bercita-cita menjadi seorang pianis. Namun tak lama kemudian pria itu tak sengaja memegang potongan tangan yang sedang melamun di atas pianonya dan membuat keduanya sama-sama terkejut. Pria itu mengira bahwa potongan tangan itu adalah seekor tikus. Dia kemudian memanggil anjingnya untuk membantu menangkapnya. Untungnya potongan tangan itu berhasil meloloskan diri melalui lubang ventilator yang ada di bawah meja piano. Dia merangkak melalui lorong ventilasi dan sampai di tempat tinggal wanita yang sedang memandikan bayi. Potongan tangan itu kemudian menunggu hingga wanita itu selesai memandikan bayinya sebelum dia dapat keluar dari lubang ventilasi dan merendamkan diri di dalam bak mandi dengan keadaan sunyi. Sin kemudian kembali ke Novel yang tengah mengemas barangnya dan bersiap tinggal di tempat Tuan Gigi. Setelah meminta izin kepada orang tua asuhnya, Novel pun berangkat untuk memulai pekerjaan barunya sebagai pengrajin kayu. Ketika tiba di kamar barunya, Novel memandang ke arah luar jendela dan melihat gedung tua yang di dekatnya berdiri sebuah alat proyek konstruksi menara derek. Tak lama kemudian Tuan Gigi memanggilnya dan menyuruh Novel agar segera turun ke bawah untuk memulai memperkenalkannya alat-alat potong kayu kepada Novel. Novel kemudian berlatih cara mengoperasikan mesin pemotong kayu tersebut. Tak lama kemudian datanglah Gabriel, hingga Novel yang melihatnya menjadi gugup dan tersandung yang membuat jarinya terluka. Gabriel lalu menolongnya. Sambil mengobati tangan Novel, Gabriel menanyakan apa pekerjaan Novel sebelumnya. Novel pun kemudian menjawabnya dengan berbohong, dengan mengatakan bahwa dirinya dulu bekerja sebagai pengantar barang untuk restoran sushi. Novel juga berpura-pura tidak mengetahui di mana Gabriel bekerja dan menanyakan hal itu kepadanya. Setelah Gabriel menjawab langsung dari mulutnya kalau dia bekerja di perpustakaan, Novel jadi memiliki alasan untuk kembali mengunjungi perpustakaan tempat Gabriel bekerja dan ingin meminjam buku di sana. Pada sore hari di dalam kamarnya, Novel memandangi matahari yang akan segera terbenam melalui sunroof kamarnya. Dia pun keluar dan pergi mencari tempat yang lebih tinggi. Hingga ia tiba di atas sebuah bangunan tua dan melihat pemandangan senja yang sangat indah di sana. Kembali ke potongan tangan yang saat ini masih berada di rumah wanita pemilik bayi. Dia memungut dan membawakan dot yang dijatuhkan oleh bayi tersebut. Dia juga menenangkan bayi itu dengan membiarkan tangan si bayi menggenggam jari telunjuknya hingga si bayi dapat tertidur pulas. Setelah itu dia keluar meninggalkan tempat itu dan kembali mencari tubuh aslinya. Keesokan harinya Novel mendatangi perpustakaan tempat Gabriel bekerja. Nah, di sana dia berniat meminjam banyak buku mengenai kutub utara. Meskipun tidak berniat pergi ke sana, namun Novel tertarik dengan kehidupan yang ada di wilayah Arktik tersebut. Gabriel lalu membuka halaman pada buku yang akan Novel pinjam. Dia pun melihat potret kutub utara yang begitu dingin dan sunyi. Setelah itu dia mengatakan kepada Novel kalau dirinya tidak akan pernah bisa ke sana kecuali hanya melihatnya di dalam buku. Novel lalu memberikan tips kepada Gabriel. Jika dia ingin merasakan berada di kutub utara, dia cukup menutup telinganya saja dengan kedua tangan. Dan jika itu dilakukan dengan benar, maka dia akan seperti berjalan di atas salju. Novel pun kembali ke bengkel kayu dan langsung membuat suatu desain menggunakan alat-alat yang ada di tempat kerjanya. Dia merakit dan memasangnya di atas gedung yang jaraknya tak jauh dari depan kamarnya. Scene kembali berganti memperlihatkan potongan tangan.
Setelah merangkak melewati banyak rintangan, akhirnya dia tiba di lokasi di atas gedung yang jaraknya tak jauh dari bengkel kayu tempat Naufel tinggal. Sementara itu, Naufel yang sudah menyelesaikan hasil karyanya segera mengembalikan buku ke perpustakaan. Dia juga memberikan gantungan kunci beruang dari sisa kayu sebagai permintaan maaf kepada Gabriel, karena Naufel tidak tepat waktu mengembalikan buku yang dia pinjam. Gabriel juga memberikan sesuatu kepada Naufel, yaitu berupa buku berjudul Lemon the Salon Garb, karya John Irving. Di sore hari saat Naufel kembali ke bengkel kayu dengan membawa banyak barang yang dia beli untuk keperluan pekerjaannya, dia tidak menyangka Rauf mengunjunginya di tempat itu dan sedang asik mengobrol bersama Gabriel. Naufel memandang Rauf dengan tatapan penuh curiga karena dia sangat mengenal kebiasaan buruk Rauf yang sering bergonta-ganti pasangan dan takut kalau nanti Gabriel juga akan menjadi korbannya. Sebenarnya tujuan Rauf datang adalah untuk mengundang mereka datang ke pesta yang akan diadakannya nanti malam. Gabriel pun menyetujuinya dan datang menjemput Naufel pada malam harinya. Sebelum pergi, Naufel mengajak Gabriel naik ke atas rooftop sebuah gedung untuk menunjukkan hasil karya yang sebelumnya dia buat. Ternyata untuk membuat Gabriel senang, Naufel sampai merakit sebuah replika iglu atau bangunan yang identik dengan wilayah Kutub Utara. Di atas sana, Naufel juga berbicara mengenai suatu hal yang bersifat ilusi, yaitu melakukan sesuatu yang tak terduga dan bersifat irasional, seperti berpura-pura berjalan ke satu arah, lalu menyimpang, dan tiba-tiba melompat ke menara derek yang ada di seberang gedung tua. Naufel lalu membawakan sekotak pizza kepada Gabriel dengan maksud mengganti pizza pesanannya yang dulu pernah dia makan. Dan akhirnya dia berterus terang kalau dirinya dulu adalah seorang pengantar pizza yang sempat berbicara dengannya melalui sambungan intercom apartemen sewaan Gabriel. Tapi hal itu justru membuat Gabriel kecewa karena merasa dibohongi oleh Naufel. Dia juga merasa kalau Naufel cuma memanfaatkan pamannya saja yang sudah tua dan sedang sakit. Naufel lalu menghancurkan iglu yang sudah dibuatnya karena kesal usaha yang dilakukannya menjadi percuma. Di malam itu juga Naufel memutuskan pergi ke acara pesta Rauf untuk mengalihkan pikirannya yang sedang kacau. Rauf kemudian menghampiri dirinya dan menanyakan keberadaan pacar Naufel, yaitu Gabriel. Akan tetapi Naufel dengan kesal menjawab kalau Gabriel bukanlah siapa-siapanya. Naufel kemudian merasa terusik oleh seseorang yang mengambil tempat duduknya. Meski Naufel sudah menyuruhnya untuk menyingkir, orang itu tetap tidak mau pergi dan malah membuat ulah terhadap Naufel. Sehingga Naufel yang sedang kusut tanpa pikir panjang menghajar orang tersebut. Untungnya keributan ini kemudian berhasil dilerai oleh Rauf. Potongan tangan yang juga semakin dekat dengan gedung menara derek kemudian mencoba menyeberang menggunakan payung yang dia temukan di dekatnya. Dengan penuh perjuangan, dia akhirnya berhasil sampai di tempat yang dia tuju. Keesokan pagi, Naufel dengan wajah memarnya akibat perkelahian tadi malam kembali ke bengkel. Dia belajar membuat pola yang sengaja diletakkan Tuan Gigi di atas meja. Sementara itu, potongan tangan kini terlihat sudah berada di atas atap tempat Naufel bekerja. Naufel yang baru memulai latihan merasa terganggu oleh seekor lalat yang hinggap. Dia pun mengusir lalat itu dan kemudian menyalakan mesin pemotong kayu. Namun lalat itu masih saja mengganggu konsentrasinya. Ketika mencoba menangkap lalat itu, Naufel melupakan mesin pemotong kayu yang masih menyala, sehingga tanpa sengaja pergelangan tangan kirinya terpotong oleh mesin itu karena keteledorannya. Dan mungkin kalian juga bisa menebak kalau potongan tangan yang dari tadi mencari tubuh aslinya tak lain adalah tangan milik Naufel yang terputus akibat kecelakaan kerja yang dialaminya. Tapi malangnya potongan tangan ini sudah tidak dapat tersambung lagi dengan lengan Naufel. Dia pun menyerah dan bersembunyi karena Naufel sudah terbangun dari tidurnya. Naufel kemudian duduk di atas kursi sambil melilit perban dan mengabaikan Tuan Gigi yang dari tadi memanggil dan mengetuk pintu kamarnya. Hingga Gabriel datang untuk menyenguknya, tapi Naufel sudah tidak berada di kamarnya dan Gabriel hanya menemukan buku yang pernah ia berikan di perpustakaan. Gabriel masih terus menunggu Naufel kembali ke kamarnya hingga malam tiba. Dia kemudian membuka lemari milik Naufel dan melihat miniatur iglu yang dibuat oleh potongan tangan Naufel. Gabriel pun lantas memiliki firasat kalau Naufel mungkin berada di atas gedung di mana dia pernah membuat iglu di sana.
Dia pun pergi ke atas gedung tempat iglu itu berada dan memastikan apakah Novel ada di dalamnya. Tapi dia juga tidak menemukannya dan hanya menemukan portable tape recorder milik Novel yang tergeletak di sana. Gabriel pun memungut dan mendengarkan isi kaset yang sempat direkam oleh Novel baru-baru ini. Di mana terakhir kalinya Novel sengaja meletakkan alat itu dalam mode rekam saat dia bersiap melompat ke seberang menara derek. Gabriel pun mendengar isi rekaman itu dengan penuh rasa khawatir dan menunggu suara apakah Novel berhasil melompat ke seberang menara derek atau dia malah akan terjatuh ke bawah dan mati konyol. Setelah melakukan aksi nekatnya, ternyata Novel berhasil. Dia langsung berteriak sekencang-kencangnya meluapkan semua masalah yang selama ini menimpanya. Sementara itu potongan tangan Novel yang tidak lagi berharap untuk kembali kepada Novel kemudian perlahan pergi menjauh. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Novel yang kembali mengingat masa-masa kecilnya yang indah dan tanpa beban hingga ia tertidur. Oke, itulah tadi alur cerita film I Lost My Body. Jaga kesehatan kalian, jangan sampai kalian lengah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Merci, terima kasih, sayonara.